Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya pada hari ini adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat Rumpun Kimia yang diselenggarakan untuk masyarakat di Kota Depok, gitu ya. Hari ini kita akan ada 2 kegiatan. Yang pertama itu nanti akan ada pelatihan pembuatan souvenir menggunakan resin. Dan yang kedua adalah tentang penggunaan obat herbal. Baik, kita langsung saja masuk ke acara yang pertama, yaitu pelatihan yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Yusmaniar, MSI. Pagi ini, Ibu Dr. Yusmaniar akan menyampaikan pelatihan mengenai pembuatan souvenir dari resin. Dan judul dari pengabdian pada masyarakatnya yaitu pembuatan souvenir dari resin sebagai upaya pemberdayaan remaja usia sekolah di Perumahan Gema Pesona Depok. Berikut adalah informasi sedikit mengenai Ibu Dr. Yusmaniar. Beliau merupakan dosen di Prodi Kimia Universitas Negeri Jakarta. Pendidikannya S1 di Kimia ITB, S2 Kimia ITB, dan S3 di Material Science UI. Dan beliau banyak bergerak penelitian di bidang kimia fisik dan kimia polimer. Baik, tanpa panjang lebar, kami persilahkan kepada Ibu Yusmaniar untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Vera. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para peserta, perkenalkan saya Ibu Yusmaniar ya, dari Kimia UNJ. Mohon maaf, saya masih mengenakan masker bukan karena PSBB, tapi karena saya sedang perawatan gigi. Maaf ya, tidak enak dilihat kalau dibuka. Dalam rangka kegiatan ini sebenarnya gini ya, kan selama ini kita beberapa bulan, 5 bulan ini kita di rumah saja ya, karena adanya pandemik virus corona. Nah, kalau Ibu lihat anak-anak tuh seperti yang sudah jenuh ya, sudah jenuh karena selalu belajar di depan laptop atau di depan HP ya, kata mereka jenuh Bu, bosen Bu gitu ya. Kemudian tidak ada kegiatan lain selain kalau misalkan ketemu teman juga nggak boleh, kalau ke mall pengen jalan-jalan nggak boleh, kemana-mana. Jadi di rumah kegiatannya hanya di depan laptop atau HP itu saja, sehingga ada rasa bosan. Oleh karena itu, Ibu memberikan alternatif kegiatan yang mungkin atau bisa saja kalau kalian misalkan punya keinginan, punya minat ya, punya kreativitas, itu bisa dikembangkan dengan mengeluarkan uang yang tidak terlalu besar. Nah, kalian bisa bisa mengembangkan kreativitas kalian untuk membuat suatu souvenir. Misalkan membuat plakat atau membuat seperti barang-barang seperti kristal, ya seperti kristal, tapi bukan kristal, seperti kristal gitu ya. Atau yang paling sederhana gantungan kunci. Nah, itu membuatnya itu mudah, murah, simpel, ya, dan bisa dilakukan oleh siapapun. Ya. Nah, Ibu mengajak kalian untuk meluangkan waktu sejam 2 jam untuk mengembangkan kreativitas atau mengalihkan ya kejenuhan ya. Karena kalau sudah senang, asik, nah lama-lama nanti itu bisa kita kembangkan dan bisa menjadi mata pencarian atau nambah-nambah uang jajan. Ya, pengalaman Ibu, ada orang yang mendalami membuat ini tuh bisa menjadi mata pencarian.
Nah, mereka itu ada yang punya anak buah 20 sampai 25 orang, dan lumayan ya, omsetnya itu bisa sampai 20, antara 25 sampai 50 juta. Tapi satu kuncinya, harus mau dan harus usaha, ya, harus mau mengembangkan, kemudian rajin untuk mencari kreasi-kreasi baru. Nah, di sini Ibu akan memberikan menerangkan atau memberikan pelatihan, sebenarnya bukan pelatihan ya, cara bagaimana membuat hiasan atau gantungan kunci yang mudah, dan semua orang pasti bisa. Nah, tapi kalau mau mengembangkan silakan setelah tahu bagaimana cara membuatnya. Nah, kalian bisa membuat yang jauh lebih bagus, ya. Nah, bahan yang digunakan, bahan dasarnya itu adalah resin, ya, satu resin, kemudian resin ditambah hardenernya, kemudian epoksi. Nah, resin ini harganya murah, hanya 100 ribuan ya. Itu bisa menghasilkan gantungan, kalau gantungan kunci ya, gantungan kunci itu sampai berapa puluh, 50, 100 tergantung kita besarnya. Nah, tergantung kita. Dan kalau kita misalnya mau usaha, dengan kebanyakan orang menggunakan resin karena harganya murah. Nah, selain resin, ada juga resin yang lain, yaitu epoksi. Nah, epoksi ini lebih mahal harganya, tetapi hasilnya lebih bagus karena bening seperti kaca. Ya, kalau kalian bisa melihat ada hiasan-hiasan yang bening gitu ya, yang bening. Nah, itu biasanya epoksi yang dipakai. Dan kalau kena sinar matahari tidak kuning. Kalau resin kena sinar matahari bisa kuning. Nah, itu kekurangannya resin ya. Harganya masih murah, tapi kalau didiamkan bisa kuning. Selain itu juga kalau mengeras waktunya cepat ya, lebih mudah. Kalau epoksi warnanya bening, tapi lama keringnya. Dan kalau kena sinar matahari itu tidak menguning. Ya, jadi kita punya dua bahan yang kita bisa memilih mau pakai resin atau mau epoksi. Ya. Nah, cara membuatnya nanti atau segera akan Ibu perlihatkan melalui video. Ya. Nah, dengan melalui acara ini, melalui kegiatan ini, Ibu juga dibantu oleh 2 mahasiswa kimia, yaitu Pandu, ya, satu dengan Zulfikar. Nah, ini yang akan membantu kita membuat gantungan kunci. Ya, silahkan Zulfikar videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Rizky Triananda dan rekan saya Muhammad Zulfikar. Kami dari Prodi Kimia Universitas Negeri Jakarta. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pembuatan aksesoris berbahan dasar resin. Untuk alat-alat yang akan kita gunakan, ada 2 buah sendok, 1 buah pengaduk, cetakan silikat untuk resin, 1 buah pipet tetes, beberapa bunga kering, dan 2 buah gelas. Untuk bahan yang digunakan, kita dapat memilih salah satu dari bahan-bahan berikut, yaitu yang pertama ada epoksi resin Epos-Con A beserta epoksi hardener EPH 555 ataupun resin muka lak C108B beserta katalisnya. Langkah pertama, kita gunting terlebih dahulu bunga kering sesuai dengan ukuran cetakan. Jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil.
fungsi dari bunga kering ini ialah sebagai aksesoris, di mana untuk mempercantik gantungan kunci yang akan kita buat nanti. Setelah bunga kering selesai dipotong-potong, langkah selanjutnya ialah membuat adonan dasar dengan cara mencampurkan resin beserta hardener ataupun katalisnya. Jika menggunakan epoxy resin Epoxon A, maka perbandingan resin dengan hardenernya ialah 1:1, di mana di sini kami menggunakan 2 sendok epoxy resin Epoxon A beserta 2 sendok epoxy hardener EPH 555. Akan tetapi apabila kita memakai resin Eukalak C108B, maka perbandingan terhadap katalisnya adalah 3:1. Nah, di sini kami menggunakan 2 sendok resin Eukalak C108B dengan 6 tetes hardener ataupun katalisnya. Sekarang kita masuk ke dalam tahap pengadukan, di mana fungsi dari pengadukan di sini ialah agar kedaulatan tersebut tercampur sempurna atau homogen. Nah, saat kita selesai mengaduk, kita harus menunggu beberapa saat agar gelembung yang terdapat dalam resin itu menghilang. Dan juga kita tidak boleh menunggu terlalu lama, karena apabila kita menunggu terlalu lama, resin akan mengeras terlebih dahulu sebelum sempat kita tuangkan ke dalam cetakan. Langkah keempat yaitu menuangkan adonan resin ke dalam cetakan. Nah, perlu diingat nih untuk jangan mengisi cetakan dengan resin sampai penuh. Cukup diisi setengahnya saja ya. Karena nanti kita akan menambahkan perhiasan ataupun bunga kering ke dalamnya. Oh iya, jika cetakan yang kita gunakan bukan cetakan silikon seperti ini, maka perlu dioleskan minyak terlebih dahulu nih, agar resin mudah diambil saat sudah kering nanti. Nah, setelah cetakan resin sudah terisi setengah, sekarang saatnya kita untuk memasukkan bunga kering yang sudah kita potong tadi nih. Saat kita memasukkan bunga kering, tidak usah terburu-buru, yang penting rapi. Dan juga, setelah kita masukkan bunga kering tersebut ke dalam cetakan, janganlah kita langsung menuangkan resinnya hingga penuh, tetapi kita tunggu beberapa saat agar bunga kering tersebut ikut mengeras bersama resin yang sebelumnya. Apabila kita langsung menuangkan resin secara penuh, maka bunga kering tersebut akan ikut mengambang dan juga menyebabkan hasilnya yang tidak terlalu bagus. Ketika adonan pertama tadi sudah agak mengering, selanjutnya kita timpa lagi nih dengan adonan resin sampai penuh.
Nah, sebelum kita dapat melihat bagaimana hasil gantungan kucing yang sudah kita buat, kita harus sabar menunggu kurang lebih 3-6 jam agar resin tersebut mengering sempurna. Setelah kita menunggu sekitar 3-6 jam, kita baru dapat mengeluarkan resin tersebut dari cetakannya, dan barulah kita dapat melihat seberapa bagus, seberapa cantik resin yang sudah kita buat. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian video yang bisa membuat kalian mungkin lebih jelas ya bagaimana cara membuat. Demikian Bu Vera. Baik, terima kasih Bu Yusmaniar yang sudah tadi menjelaskan dengan baik gitu ya, bagaimana pembuatan souvenir dari resin. Nah, selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab nih dari mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut ke Bu Yusmaniar. Mungkin ada yang mau nanya, Bu, itu sebetulnya resinnya tuh beli di mana gitu, harganya berapa? Silakan dinyalakan saja mikrofonnya untuk melakukan tanya jawab. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Mungkin saya dulu kali ya Bu Yusmaniar. Silakan Bu Vera. Apakah resinnya itu mudah kita peroleh gitu? Apakah harus ke toko tertentu, dan kalau misalnya kita ingin membeli ke tokonya, bilangnya apa ya Bu bahannya itu? Iya. Kalau sebenarnya kalau di ini juga ada ya, di online itu ada online. Namanya itu resin 108 ya. Resin 108. Oh ya, saya udah ada catatannya sebenarnya membuatnya, nanti saya kirim ke Bu Vera ya, untuk kalau misalkan yang mau berminat, catatan cara membuatnya nanti saya berikan ya. Kemudian itu kalau ke toko kimia, kita misalnya saya mau beli resin untuk gantungan kunci, pasti yang diberikan itu. Nah, yang diberikan mesti ada dua tipe, satu resin, satu hardenernya. Nah, hardenernya itu untuk pengeras. Kalau nggak ada hardener, dia nggak bisa keras gitu. Jadi ada dua yang diberikan oleh mereka. Tapi mereka biasanya penjualnya tuh bilangnya itu katalis. Mau beli dengan katalisnya gitu, selalu mereka menawarkan seperti itu ya, gitu ya Bu Vera. Jadi mudah diperoleh di toko ya Bu ya? Diperoleh di mana-mana, mudah diperoleh di toko kimia banyak ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kalau saya sih banyak nih list pertanyaannya ya. Kira-kira tahan berapa lama tuh Bu kalau sudah jadi souvenir? Kalau sudah jadi sampai kapanpun tahan sih sebenarnya, nggak ada kadaluarsanya, Cuma kalau dari resin ya, kalau kena sinar matahari itu bisa menguning. Tapi kalau dari epoksi itu bening saja. Kan kita suka ngelihat itu yang hiasan yang bening itu ya, itu sebenarnya bukan kaca tapi dari epoksi. Nah, nanti dimasukkan misalkan kadang-kadang ada bunga kering gitu kan, yang bau kelihatannya tuh bagus sekali. Nah itu tahan lama. Kalau sudah jadi ya sampai kapanpun
dan kuat, nggak mudah pecah. Saya punya sampai udah 10 tahun tuh nggak masalah. Dan kalau yang resin kalau nggak kena sinar matahari ya tetap bening. Pengalaman mahasiswa, ada mahasiswa yang pernah saya ajarkan, mereka itu membuat plakat, Bu Vera. Jadi mereka saya ajarkan, akhirnya mereka mengingat ya udah bikin plakat sendiri aja gitu. Jadi dari kimia waktu itu anak BEM-nya membuat sendiri untuk plakatnya gitu. Ya, dia kembangkan sendiri. Jadi tergantung dari kreativitas mereka. Itu ya Bu Vera. Nah, mungkin ini jadi inspirasi juga bagi mahasiswa yang berkecimpung di BEM gitu ya, untuk memberikan souvenir, ada baiknya bisa dibuat sendiri gitu ya, dengan kreasi sendiri, dan juga mungkin jatuhnya lebih murah ya. Lebih murah, karena kalau dari epoksi itu kalau waktu itu pengalaman bisa 400-500 ribu ya. Nah, sedangkan kalau ini kita 200 ribu itu kita bisa bikin 10. Gitu. Murah sih sebenarnya kalau kita mau bikin sendiri. Nah, jadi peluang usaha nih bagi mahasiswa yang bergerak di bidang danus ya, dana usaha yang biasanya untuk mencari biaya untuk kegiatan. Iya. Oke, ada lagi? Yang lain mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Dinyalakan saja mikrofonnya. Sudah jelas mungkin Bu Vera. Baik. Nanti video kegiatan hari ini kita juga akan tayangkan di YouTube Prodi. Jadi nanti bagi yang masih ingin lagi mengulang lagi video cara pembuatannya nanti bisa dilihat di YouTube Prodi Kimia. Ya. Baik. Ada lagi? Oke, mau tanya Bu? Ya, silakan. Ya, silakan. Dinyalakan saja videonya. Maharanianska ya? Siapa? Iya Bu, sebentar. Ya, silakan. Az-Zahra tadi ya. Siapa yang tadi? Atau biar cepat dinyalakan saja mikrofonnya. Silakan. Iya Bu, mau nanya Bu Yus, biar kan tadi di gantungannya ada kayak gelembung-gelembung udaranya gitu ya Bu. Untuk mengurangi gelembung udaranya tuh gimana ya Bu? Makasih Bu sebelumnya. Iya, kalau gelembung udara itu sebenarnya gini, itu tergantung cara kita mengaduk gitu. Harusnya mengaduknya itu pelan gitu, pelan supaya nggak ada gelembung udaranya. Nah, setelah itu kita diamkan sampai gelembung udaranya itu sampai tidak ada, baru kita masukkan ke cetakan. Gitu. Jadi jangan jadi dikocoknya itu jangan sampai gelembung udaranya terlalu banyak. Jadi pelan mengaduknya, ya pelan mengaduknya. Setelah itu didiamkan. Nah, setelah didiamkan baru nanti gelembung udaranya sudah tidak ada, baru kita pindahkan ke cetakan. Seperti itu, ya. Ya, Az-Zahra ya. Iya Bu, baik Bu, terima kasih. Ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Mumpung ada pakarnya nih. Bu, saya mau nanya. Ya, silakan Rani. Kalau misalnya kita mau tadi misalnya bahannya epoksi Bu. Kalau misalnya kita pengen gantungan kuncinya itu berwarna Bu, terus kita tambahin zat pewarna. Iya. Nah, terus kira-kira zat pewarnanya itu ada kayak zat pewarna khusus emang buat epoksi atau emang cuma buat resin doang, atau ya udah zat pewarna apa aja ya, yang penting bisa buat warna. Nah, atau misalnya terus kalau misalnya kita kasih zat pewarna itu, kira-kira kualitas dari gantungan kunci ini bakal biasa aja, meningkat, atau bakal menurun Bu? Terima kasih. Gini, kalau misalkan dari resin ya, kalau dari resin, nah kalau kita beli resin yang sudah berwarna. Jadi kita jangan memasukkan warna ke resin, ya ke resin. Tapi ada resin yang sudah berwarna. Kita misalkan mau beli warna lain gitu ya. Nah itu. Tapi kalau misalkan kita mau bikin dari epoksi, nah kalau dari epoksi kita bisa menambahkan zat warna, tapi zat warnanya itu tidak sama dengan zat warna yang di luar
Maksudnya yang di luar misalnya untuk cat, untuk misalnya untuk makanan itu tidak bisa, nanti tidak akan campur ya, tidak kompatibel gitu. Nah, resin dengan epoksi ini tidak bisa bercampur dengan bahan yang larut dalam air. Nah, tidak boleh ada air di situ. Jadi harusnya pewarnanya itu bukan water base, ya, tidak water base, oil base gitu, oil base. Jadi tidak boleh ada zat warna yang larut dalam air yang digunakan. Ya, tapi itu pun hanya bisa ditambahkan ke epoksi. Kalau ke resin tidak bisa. Kalau ke resin ditambahkannya tuh sebelumnya dalam proses pembuatan resin baru ditambahkan warna. Jadi kita belinya warna tertentu. Tapi kalau epoksi bisa kita tambahkan, cuma zat warnanya tidak bukan yang water base. Artinya bukan yang zat warna larut dalam air, karena tidak akan kompatibel, tidak akan maksudnya tidak akan campur, tidak akan homogen gitu ya. Sudah cukup? Bagaimana Fani? Apakah sudah cukup? Oh ya, makasih Bu. Ya. Baik. Ya. Makasih Ada Fani. lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu mau nanya. Ya, silakan. Kan waktu SMA saya sudah pernah bikin ya Bu yang gantung resin itu. Nah tapi tuh waktu tugas itu bahannya itu bebas, boleh bunga kering, foto atau yang lain-lain. Soalnya itu kan saya pakai resin. Nah waktu itu saya pakai foto. Nah teman-teman saya ada yang pakai bunga juga kan Bu. Nah itu tuh pas saya bikin pakai foto, dia tuh gagal Bu, kurang berhasil. Jadi nggak mengeras gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman saya yang bunga itu dia rata-rata berhasil. Apa itu ada pengaruh dari bahan yang dipakainya apa enggak Bu? Apa dari misalkan dari hardenernya gitu Bu? Yang karena kalau foto itu kan dari ini ya, bahan-bahan fotonya itu. Jadi gini, kalau resin itu benar-benar tidak boleh ada air. Nah, kalau bunga yang dimasukkan pasti bunga kering ya, bunga kering kan pastinya. Kalau bunganya masih basah nggak mungkin bisa masuk ke resin itu. Nah, kalau foto itu memang agak fotonya tuh harus disebutnya mungkin apa ya, bisa saja nggak bagus tuh karena sisi kertas bahannya itu tidak masih mengandung OH gitu ya, masih mengandung OH, jadinya tidak bagus kalau foto. Memang tidak akan bagus kalau di situ. Harus misalkan bisa saja masukkan plastik yang ada gambarnya itu bisa. Nah, kalau foto itu mungkin bahan bukan bahan ya, si kertas ya, apanya dari fotonya itu itu mungkin ada OH-nya, jadi tidak bagus di dalam resin. Memang nggak bagus sih kalau dimasukkan ke resin. Kalau foto kurang bagus gitu. Jadi harus benar-benar kering, benar-benar tidak ada kandungan airnya. Mungkin saja bahannya itu bisa jadi lembek gitu kalau foto gitu ya Mbak. Iya Bu, terima kasih Bu. Itu fotonya dilapisi dulu kali ya? Ya, mungkin dilapisi dengan plastik gitu ya, dengan plastik. Cuma memang pernah saya bikin kalau misalnya dari foto memang nggak terlalu bagus karena kurang kering gitu loh. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Makin seru nih pertanyaannya. Mungkin pengalaman yang sudah dibikin ya, yang pernah bikin, silakan. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita tutup sesi yang pertama pelatihan hari ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Yusmaniar yang sudah memberikan pelatihan hari ini. Kita beri aplaus dulu, kita kasih reaksi tepuk tangan untuk Ibu Yusmaniar. Ya, terima kasih Bu Vera atas kesempatannya. Terima kasih para peserta.